Hey everyone, I'm Billy and welcome back to the Perando Podcast. Pernah gak sih penasaran gimana rasanya ngajar bahasa Indonesia di luar negeri? Walaupun seru, pasti tetap ada tantangannya kan? Di episode kali ini, kita kedatangan Bayu Prihantoro, seorang guru bantu bahasa Indonesia di negara bagian Victoria yang udah kesini sana bantu ngajar bahasa. Kita ngomongin tentang perjalanan Bayu ke Melbourne, suka dan dukanya selama dia ngajar bahasa Indonesia di Australia, dan pendapatnya tentang sekolah tempat dia ngajar dulu yang baru aja menghapus bahasa Indonesia dari kurikulum mereka. Jadi nggak usah pakai lama lagi, mari kita persilakan Bayu. So, kita mulai dari mana ya? Tuh, ya pertama gue pengen thank you dulu nih. Soalnya kan lu udah ngeluangin waktu di hari Sabtu, di hari libur gitu loh. It's fine, yep. Dan biasa sebelum kita mulai, gue tuh suka nanya dulu nih ke teman obrolan gue. Kata apa yang best describes you sebagai seseorang? Gunanya kata apa? Satu kata. Pekerja keras. Is that make sense? Pekerja strip keras, ya udah kasih deh. Oh, 2 kata itu berarti. Oke. Gak apa-apa. Kita Nggak. pekerja. Kenapa pekerja keras? Ini udah mulai belum sih? Udah. Oke. Kenapa? Karena ini cukup susah ya sampai di posisi gue yang sekarang gitu. Jadi emang kalau gue punya keinginan atau gue punya impian, itu gue pasti akan bekerja keras untuk itu. Dan ya, itu sih kalau gue sekarang. Jadi pekerja keras untuk untuk dapetin apapun yang gue mau, walaupun itu ya susah, tapi gue pasti bakal bekerja keras untuk itu. Tapi maksudnya kan kayak untuk sampai ke sini berarti ya bukan hanya jadi pekerja keras gitu, tapi masa ada sifat-sifat yang lain juga gitu. Misalnya kan kalau kita ngomongin sekarang lu di Melbourne nih, gitu kan. Dan ini ya teknik lu udah tahun kedua lu di Melbourne, gitu kan. Dimana selama ini lu mostly di sini ngajar gitu. Jadi gue pengen nanya dulu nih, lu tuh boleh cerita dulu gak kisah lu sampai ke Melbourne gimana? Soalnya kan tadi lu di Universitas Negeri Yogyakarta kan, di UNY. Terus itu ada program bersama VILTA, Victorian Indonesian Language Teachers Association, dan lu akhirnya ke Melbourne tahun lalu, dan itu sampai sekarang juga masih gitu kan. Yep. Jadi lu boleh ceritain dulu gak lebih detail? Soalnya kan ini kan yang gue tahu based on gue stalking doang ya. Iya. Jadi lu boleh ceritain dikit gak kisah lu? Oke, gue perkenalan dulu kali ya. Oke, jadi nama gue Bayu Prihantoro. Gue sedang kuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Seni Rupa. Dan itu cukup panjang prosesnya untuk bisa sampai gue di Melbourne ini gitu. Dan waktu itu di UNJ ini kan ada program namanya BIPA, yaitu Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing gitu loh. Nah, waktu itu di situ ada poster untuk siapa yang mau mengikuti program guru bantu. Jadi namanya ini tuh program guru bantu kerjasama antara UNJ dan VILTA gitu. Jadi di situ iseng sebenarnya, jujur. Waktu itu aku baru pulang dari Nepal, terus scroll Instagram di fakultas gue tuh ada ini poster itu gitu. Jadi kayak aku follow aja, ikutin itu programnya. Jadi suruh bikin esai, TOEFL, terus izin orang tua dan sebagainya lah, beberapa requirement yang harus aku penuhi untuk bisa join itu. Nah, di situ aku fill semuanya, aku submit, terus lolos. Waktu itu lolos untuk beberapa besar dulu. Jadi sebelum ke yang dikirim ke Melbourne itu emang harus ada seleksi yang panjang kan. Jadi kalau nggak salah ya, entah 30 atau berapa besar dulu gitu loh. Nah, itu tuh suruh interview. Jadi di kampus kita semua yang lolos itu di interview, terus ada beberapa pertanyaan tentang ya apa yang akan kamu bawa kalau kamu di Melbourne gitu. Terus apa aja kemampuan kamu, terus skills BIPA kamu sampai di mana dan sebagainya. Terus experience, terus ya lebih ke personality nanti. Dan apa yang akan aku bawa untuk memperkenalkan Indonesia di Melbourne gitu. Karena tentunya bakal ngajar bahasa Indonesia dan kebudayaan kan. Jadi apa yang akan aku bawa tuh dikulik oleh mereka, oleh si asesornya di sana. Terus aku cuma nating tulus aja kayak yang apa yang aku bisa gitu loh. Ngerti gak sih kayak aku kan bisa ya wes ngedesain, terus emang aku kan grow up-nya ke bidang seni rupa tentunya. Jadi aku ngejelasin kalau
aku suka ngebatik, suka bikin wayang, suka apapun yang berbagian seni untuk memperkenalkan Indonesia gitu. Dan mungkin itu adalah kekuatan aku nih daripada kompetitor lainnya waktu itu, karena hanya aku doang yang dari pendidikan seni rupa, lainnya tuh dari bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia, dari mungkin dari PGSD gitu, jurusan-jurusan lain yang emang mungkin gue bisa dibilang berbeda dari yang lain gitu. Nah terus after interview semuanya itu dikasih pengumuman siapa yang lolos 3 besar gitu. Terus syukurnya waktu itu aku masuk 3 besar. Dan 3 besar itu kita di training oleh UNY untuk how to be a good teacher. I'm Indonesian teacher. Terus ya wes di situ kita belajar BIPA lebih dalam, kita siapin materi-materi yang akan kita bawa untuk mengajar di Melbourne tentunya. Dan udah semua segala persiapan, tiket udah, visa udah, akhirnya berkat Filta juga kita diberikan kesempatan untuk bisa sampai di Melbourne. Gitu. Jadi si janji-janji awal tuh yang lu buat ke UNY yang kayak ini gue tuh latar belakang seni bisa ABCDE, makanya gue bukan berhak ya, tapi kayak di sini daya jual gue, dan di sini gimana gue bisa membantu untuk mengajar bahasa Indonesia di Melbourne gitu. Jadi yang lu janjiin tuh apa sih? Oh, yang gue janjiin itu pertama basic seni. Jadi aku bakal ngegambar, aku bakal membawa suasana kelas itu nggak cuma monoton mengajar gitu, ngerti nggak sih? Aku bakal combine dengan keahlianku sebagai menggambar. Aku kan menggunakan gambar sebagai media untuk aku memperkenalkan atau untuk menjadi media untuk mengajar bahasa Indonesia di kelas gitu loh. Contoh penggunaan kata-kata misal ayam atau apa itu akan menggunakan gambar sebagai media untuk mereka easy untuk untuk mudah untuk mengerti bahasa tersebut gitu. Karena aku percaya kalau kita mengajar dengan menggambar dengan sebuah media itu lebih mudah diingat oleh anak-anak gitu. Terus yang kedua membuat batik, dan itu kemarin aku terapin di tahun lalu jadi tahun lalu itu aku di Scotch College sekolahnya, dan di situ private school, all boys schools there. Jadi kebanyakan anak laki-laki, emang anak laki, khusus anak laki-laki. Terus aku ngajar batik. Jadi aku membuat batik sama anak-anak, terus membuat wayang. Jadi wayangnya tuh bukan wayang kulit ya. Jadi bukan yang kulit tapi menggunakan kertas gitu. Jadi itu membuat wayang, terus membuat jamu gitu. Karena emang akan grow up-nya di desa ya. Jadi aku tuh berasal dari literally desa, bener-bener yang desa di Bantul, di Yogyakarta. Terus emang yang tiap hari tuh ibu gua tuh ngebikinin jamu gitu loh, ngerti gak sih? Yang ngebuat jamu, kalau gue sakit atau apapun nggak pernah obat, ngerti gak? Jadi kayak diberikan jamu, dan di situ gue tahu how to make jamu gitu loh, ngerti gak sih? Dan aku bawa itu untuk sebagai media ajar di kelas juga gitu. Gitu untuk ini. Itu jadi jamu lu sendiri yang buat di kelas tuh? Iya. Nah kalau misalnya ada anak yang sakit, lu nanggung nggak? Oh itu emang kemarin sempat nggak yang langsung pure bisa gitu loh ngebikin, tapi harus dilihat ingredients-nya. Jadi kan kalau di Melbourne ini tentunya semua anak itu udah ada daftar alerginya, ngerti gak sih? Kayak kita udah tahu even though kayak di daftar peserta, daftar nama di kelas itu udah ada mereka alergi apa, mereka sakit apa, itu kita udah tahu. As a teacher itu udah tahu apa nih ya. Jadi gimana caranya aku nggak pakai ingredients yang mereka nggak bisa gitu, ngerti gak sih? Jadi yang nggak bisa tuh apa aja? Yang nggak bisa contoh misal gula gitu loh. Mereka kan ada yang gula yang spesifik nih kadang. Nah kemarin gue akalinya nggak pakai gula di situ. Emang nggak yang manis, gue bikinnya agak yang kecut-kecut, gue yang turmeric terus lemon, lebih ke herbal, bukan yang kayak pure, ngerti nggak sih, obat yang tradisional gitu, enggak, karena emang nggak bisa sepenuhnya dan bahan-bahan pun di sini juga nggak semudah kalau cari di Indo kan di situ. Bener. Jadi ya gitu, dan aku harus komunikasi sama guru-guru juga kayak gimana nih kalau ini, dan gua nggak yang minta semua anak nyoba, ngerti nggak? Jadi kayak siapa yang mau boleh ambil, siapa yang percaya nih sama gua, lo boleh minum gitu, ngerti nggak sih? Kayak kalau nggak usah gitu. Ada anak yang nggak trust ke itu ada, dan mereka nggak ngambil, it's fine, karena aku nggak yang mau mereka ngecoba harus gitu, enggak, tapi siapa yang mau ke depan gue kayak sediain cup kecil-kecil, terus ya it's fine, dan waktu mereka nyoba seger katanya, kayak herbal drinks gitu.
Nah, itu lu boleh bagi tips ya? Masa kan, jadi lu di kelas, lu di sini lu buat jamu, Iya. tapi dari yang tadi lu bilang kan banyak ingredient di sini yang belum tentu dapat gitu kan. Coba, kalau misal orang para perantau gitu, yang lagi di Melbourne atau dimanapun juga, yang bukan di Indonesia itu kira-kira membuat jamu sendiri tuh bisanya jamu tipe apa dan pakai apa coba? Oh, sebenarnya kalau untuk as Indonesians ya, itu is fine. Mesti kita masih banyak bahan-bahan yang masih bisa diakalin gitu loh di sini. Dan tentunya mungkin jamu kunir asem itu easy to make, cuman mungkin ginger, terus pakai asem dikit. Ada kan di sini yang kayak ada cair atau enggak kan ada. Terus gula Jawa, terus pakai lemon, terus pakai sereh dikit itu bisa. Kalau enggak apa lagi ya? Kunir asem, terus what else? Kunyit juga bisa. Terus beras kencur sih sebenarnya paling easy gitu loh, cuman kencur terus dikasih gula dikit, terus kasih kita kayak apa ya, kayak beras gitu. Cuman kalau kemarin aku pakai yang nggak pakai itu di sekolah karena kan takut beras kan agak tricky ya di situ. Terus ya itu yang simple aja, dan tentunya itu semua tuh ada di YouTube asli. Maksudnya kayak kalau kita ini easy sekarang untuk membuat jamu gitu tentunya. Dan sebenarnya kalau mau easy lebih mudah, ngepack aja gitu yang ada. Gitu, itu yang ada pack itu udah ada banyak sekarang yang bisa dibawa ke sini gitu. Yep. Oke, sekarang kita balik lagi ke tentang ngajar bahasa Indo ya. Iya. Jadi kan maksudnya dengan latar belakang lu pendidikan seni, tapi kan bukan pendidikan bahasa gitu kan. Bukan. Dan di situ yang jadi daya jual lu gitu bisa dibilang Iya. Yang misalnya kayak tadi kita ngomong unconventional, di mana lu ngajar tuh pakai contoh nyata dengan jamu, Iya. dengan visual yang gambaran lu sendiri. Betul, gitu, jadi daya bikin jual. batik, wayang gitu. Nah, makanya dengan itu, jadi apa sih yang tantangan yang tidak terduga gitu pas lu sampai sini, dan selama 2 tahun terakhir gitu lu jadi guru bantu di Melbourne, apa tantangan yang tidak terduga dari lu pas ngajar? Oke. Jadi gue kan kurang lebih udah ngajar 5 sekolah di sini. Dan pertama itu Scotch College, kedua itu di Brunswick Northwest Primary School, yang ketiga di Dromana, yang keempat di Bremer, dan yang terakhir di Melbourne High School. Tentunya setiap sekolah itu mempunyai tantangan masing-masing gitu loh untuk gue, karena yang pasti dari murid pun juga mereka pasti beda-beda gitu loh. Kalau yang pertama di Scotch itu sebenarnya nggak banyak, cuman lebih ke privacy, ngerti nggak sih? Gimana tuh maksudnya? Kayak kalau ini ya best experience gue waktu di Indo tuh ya wes kita sama guru sama murid-murid itu tuh kayak ngerti nggak sih, kayak bebas gitu loh. Sedangkan waktu gue di Scotch itu gue harus ada tes dulu, tes untuk bisa menjadi kayak I'm able to teach there gitu, ngerti gak sih? Gue ada course dulu untuk bisa dapetin sertifikat untuk ngajar di Scotch gitu. Jadi gue training kayak misal kalau jadi guru sama siswa tuh nanti lu mau gimana relationship-nya gitu. Terus kalau ada siswa yang tiba-tiba sakit atau entah kejang atau apa, lu kayak ngerti gak sih, kayak itu tantangan yang menurut gue beda dari Indonesia, ngerti gak sih? Yang mana gue harus benar-benar detail untuk bisa menjadi seorang guru yang nggak perfect, cuman bisa untuk menghandle apapun situasinya gitu. Jadi di situ aku memang training beberapa, ngerjain soal-soal, terus interview juga sebelum bisa sebenarnya gue ngajar di sekolah itu. Jadi kalau di Scotch lebih ke situnya, karena beda gitu loh dengan kurikulum di Indonesia. Karena aku waktu PKL tuh program mengajar di sekolah dari kampus gue waktu itu tuh ya kita ngajar aja, ngerti gak sih, kayak nggak ada rules yang kayak sedetail itu gitu loh. Nah, sedangkan di sini tuh aku harus yang passing all of the test itu, kalau dapat skor setahu gue di atas 7,5 kita baru bisa ngajar di situ. Dan syukurnya waktu itu gue dapat 7 sekian terus bisa akhirnya. Jadi kalau untuk masalah ngajar mungkin bahasa menjadi tantangan, karena kan kita pakai full bahasa Inggris ya sometimes untuk ngejelasin mereka. Dan kalau di Aussie kan mereka punya aksen sendiri tuh anak-anak yang ngerti gak sih, kayak ya sometimes karena skornya sekolah pertama, I just need to used to it, ngerti harus terbiasa dengan itu. Tapi untuk sekolah-sekolahnya everything fine actually. Itu kalau yang pertama di situ. Terus privacy yang gue bilang tadi tuh di Indo kan kalau lu mau foto-foto anak atau apapun kayak is fine, ngerti gak sih?
mungkin di sekolah publik is fine, tapi kalau di private di Indo mungkin ada beberapa rules ya, tapi kalau di sini tuh kita nggak boleh kayak gitu. Even kayak waktu itu gua misal ngebawa anak untuk waktu itu pernah ngedampingin anak kelas seni, karena gue masuk ke kelas seni juga waktu di Scott, karena tahu background gue pendidikan seni rupa, masuk seni rupa. Waktu itu gue diminta untuk ini juga apa namanya ngajar kelas seninya. Nah di situ kita dikasih kalau mau dokumen di sana ada HP sendiri dari sekolah. Oh, oke. Jadi kita nggak boleh pakai HP kita, harus ngebawa HP dari sekolah itu gitu, dan kita harus bener-bener nggak boleh ngefoto anak, nanti ada rulesnya, ada ininya. Jadi lebih ke situ yang ngomong gue privasi, dan nggak semudah ngajar kayak di Indonesia yang kayak kita mau magang atau apa tinggal go terus teach, enggak. Tapi di sana bener-bener kita harus yang selektif gitu loh, baru bisa able to teach gitu. Protokol lah ya, SOP Protokolnya gitu. ya, SOP-nya lebih lebih panjang gue bilang gitu. Gitu. Dan itu juga kayaknya kerasa kayaknya di situ mau kerja apapun, mau di bidang apapun, mau di kantoran, mau yang di lapangan, mau apa, pasti SOP tuh banyak banget gitu kan. Banyak banget. Orang juga bisa baru masuk kerja yang guideline-nya SOP juga bisa suka panjang, suka ini itu. Apalagi misalnya kita ngomongin misalnya contoh first aid gitu, atau evacuation procedure gitu kan. Pasti yang kayak ini kontak ke sini, kalau ini nggak ada ke sini, dan ini pasti di setiap tangga ada posternya, ada apa gitu kan. Jadi mungkin itu yang itu salah satu tantangan. Karena kaget aja gitu loh, yang di Indonesia enggak yang setriki itu, tapi sampai sini kayak what gitu, ngerti gak sih, kayak mes sih gue sebenarnya dengan hal itu, karena bener-bener proper sekolahnya, ngerti gak sih, kayak kita as a teacher juga kompeten gitu loh, ngerti sih, ngajarnya juga bagus dalam hal kita tuh able gitu loh, nggak yang seadanya gitu loh, ngerti gak sih? Karena lu dituntut untuk menunjukkan kualitas itu. Betul, gitu kan? betul. Ya, itu tantangannya. Terus it's fine. Yang lain nggak jadi yang problem gede sih sebenarnya untuk gua gitu. Nah, lu belajar bahasa Inggris karena lu secara khusus mau kerja ke sini, masa mau ngajar ke sini, jadi lu belajar bahasa Inggris, atau sebelumnya di kuliah lu udah belajar? It's actually I'm start to learn English in 2019. It's just like 5 tahun yang lalu jadinya. Itu tuh sebenarnya karena gue dapat training center dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi di situ aku diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia ke ASEAN Skills namanya. Di situ tuh host country-nya Singapura, dan di situ aku untuk bagian graphic design teknologi. Jadi dari kementerian itu nyediain training kayak bootcamp gitu untuk bahasa Inggris. Nah di situ aku baru mulai untuk bener-bener mau belajar bahasa Inggris gitu. Disediain tutornya, disediain bule juga di situ kayak native speaker-nya. Terus kita practice untuk setiap harinya, literally kayak sebulan itu tuh latihan bahasa Inggris gitu. Kayak kita nggak boleh pakai bahasa Indo di sana. Terus waktu gue balik itu aku di training center lagi di Jakarta. Ada satu tempat kampus di Jakarta. Terus training center di situ ada namanya Kak Abi. She's really patient on English as well. Terus kita di push untuk bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Untuk karena soal-soal yang dikerjakan kan dalam bahasa Inggris gitu. Nah di situ kita harus bisa bahasa Inggris. Jadi kalau ngomong belajar bahasa Inggris tuh emang sebenarnya purpose-nya ke situ dulu. Jadi kan karena itu jadi mau bahasa Inggris gitu. Tapi berkat itu juga jadi bisa pakai bahasa Inggris. Terus ya akhirnya jadi bisa ngomong pakai bahasa Inggris dan dapat kesempatan juga sampai di Melbourne. Dan tentunya ini sebuah pengalaman yang berharga juga bisa stay di Melbourne ini, karena di sini kan orang-orang pakai bahasa Inggris ngomongnya setiap hari gitu, dan even sampai sama teacher, sama siswa semuanya aku pakai bahasa Inggris, dan secara nggak langsung tuh ini bener-bener kayak building my confidence, terus ngelatih public speaking aku juga gitu. Tahun lalu I'm not really that confident like when I was in Scotch College, but because of that, jadi nggak tahu, itu tuh jadi ada hal yang ngebikin gue jadi kayak oke, bisa nih, ternyata easy nih ngomong pakai bahasa Indonesia gitu. Terus bahasa Inggris terus ya itu, dengan hal itu dan dipacu juga dengan hal ini di mengajar di Melbourne itu tentunya ya mau nggak mau harus nge-push nih bahasa Inggris gue gitu, karena ya as a teacher we have to communicate with the student as well there, and yeah. Kok tadi pas nyinggung kementerian tuh suara lu langsung halus gitu sih? Oh kagak. Oh iya, jadi Mana saya thank ya, karena berkat
government as well that I'm able to speak in English, because if not, maybe I'm not speaking English now. But yeah. Ya tadi kan juga pas OTW kesini kan tadi kita juga ngomongin tentang kesempatan tahun ini yang tidak terduga gitu ya. Oh iya Ya kan? iya. Jadi mungkin itu juga salah satu ya 2019 karena lu berkecimpung di itu dengan training dari kementerian, terus karena itu alhasil lu bisa sekarang jadi ngajar bahasa Indonesia di Melbourne gitu kan. Betul kan kayak nggak ada. Nggak ada, gue mungkin nggak bisa pakai bahasa Inggris dan gue nggak bakal take this opportunity, ngerti nggak sih? Gitu. Kayak berkat itu juga gue jadi ya confident dan take 12 test, dan I got a good score, and I'm able to be here, and kayak unexpected things actually, tapi Nah sekarang kita ngomongin tentang kemampuan bahasa gitu ya. Gue pengen balik lagi ke Scotch College nih. Kan jadi kan lu pertama ke Melbourne, yang sekolah pertama yang nge-host lu di sini itu Scotch College. College, betul. Dan mereka tuh udah introduce bahasa Indonesia ke kurikulum mereka sejak 1971 yang gue lihat. Betul, udah lama banget mereka untuk kayak ngajar bahasa Indonesia di sana gitu. Dan senegara ya, dan khususnya Victoria, jadi mereka emang salah satu sekolah yang leading gitu ya. Bisa dibilang iya. Dari segi soalnya mereka tuh program dari SD sampai SMA. Oh, dari SMP. Dari SMP dan sampai SMA. Ya, jadi year 7 sampai year 12. Dan yang gue baca juga beberapa guru bahasa Indonesia terbaik di Australia, beberapa emang di Scotch College. Gitu. Yes, betul. Beberapa ada di Scotch College tentunya, dan bisa dibilang bagus itu Ibu Melody, Ibu Ana, dan Bu Dian ya. Nah, tapi sekarang yang jadi masalah dalam beberapa minggu terakhir tuh yang jadi masalah karena mereka ada rencana mau ngilangin bahasa Indonesia dari kurikulum gitu kan. Betul. Dan jelas ada beberapa orang di luar sekolah Scotch College yang nggak senang gitu dengan keputusan itu gitu. Betul. Dan lu sebagai guru bantu yang pertama kali di host di Melbourne tuh Scotch College, berarti kan Scotch College ada a special place in your heart gitu ya. Iya kan? Kesan pertama lu di Melbourne tuh lu ngajar di Scotch College gitu. Bener banget. Tapi sekarang nanti ke depannya mereka tuh nggak akan ada kurikulumnya lagi gitu. Setidaknya itu rencananya. Nah, lu perasaan lu gimana tuh? Jadi waktu itu aku dengar berita itu sebenarnya baru di mobil waktu itu sama si Darcy, guru bahasa Indonesia juga, dan waktu itu kayak what gitu, kayak ini beneran nih berita ini gitu. Shock sebenarnya, pertama shock, terus sedih juga karena based on my experience waktu itu tuh ngajar anak-anak di sana tuh mereka antusias gitu loh. Waktu aku ngajar membuat batik, anak-anaknya seneng mewarnai, semua seneng buat wayang. Gue waktu bikin wayang itu, gue bener-bener kayak ngeset, ngerti gak sih, ada kain putih, ada lampunya, kayak bener-bener lagi perform mereka, dan mereka seantusias itu gitu loh untuk belajar bahasa Indonesia. Mereka aktif untuk belajar bahasa Indonesia, dan dilihat dari itu tuh kayak sedih loh ngedenger berita ini, karena kayak ini beneran nih mau dihilangin gitu. Jadi agak sayang menurut gue ya, karena banyak anak-anak juga yang antusias di sana, tapi nggak tahu ya, aku nggak tahu apa sih reasonnya mereka nggak pakai kurikulum bahasa Indonesia lagi di sekolah. Tapi gue sebagai guru bantu yang pernah ngajar di sana, ya gue harap sih nanti kayak gue harap ini nggak kayak bisa tiba-tiba nanti nggak jadi dihilangin, ngerti nggak sih? Karena kemarin sempat ngobrol sama salah satu guru di sana juga itu. Iya memang, dan tapi masih ada year 11 tahun untuk tahun lalu, jadi mungkin tahun lalu masih ada, cuman nextnya not sure. Dan ya gitu, kalau gue kayak sedih aja, kayak ya, tapi gue nggak tahu nih, harus, karena gue nggak punya power ya, jadi kayak nggak bisa yang kayak lu harus tetap itu, enggak. Tapi kayak gue cuma berdoa aja untuk sekarang ya, semoga yang terbaik lah untuk Scotch College sekarang gitu. Soalnya menurut lu ya, setidaknya yang gue lihat takutnya kan mereka emang salah satu yang leading gitu kan, maksudnya dari segi ngajar bahasa Indonesia di kalangan SMP SMA gitu. Betul. Jadi kalau misalnya yang salah satu yang bisa dibilang salah satu yang terkuat di bisa dibilang gitu dari ya. Segi fasilitas juga mereka proper, kayak ruangannya gede, ruang untuk ngajar bahasa Indonesia itu gede sana, ada banyak fasilitas, angklung, wayang, semua tuh ada, alat musik, gambar, semua tuh kayak untuk ngajar tuh sebenarnya udah proper gitu loh di sana. Jadi ya gitu, salah satu sekolah yang leading, agak sedih sih. Nah makanya bagi sekolah yang udah begitu, tapi mereka ada rencana mau ngilangin dari kurikulumnya, itu kira-kira bisa jadi domino efek ke sekolah-sekolah lainnya? Mungkin, tapi
Gue nggak tahu pasti karena setiap sekolah kan ada reasonnya masing-masing, entah nanti dari aspek A, B, C, D, E, kenapa mau mereka nutup kan kita nggak tahu tuh aspeknya apa. Tapi mungkin ya dengan adanya Scotch as a famous school, as a leading school in Melbourne, pasti sekolah-sekolah ini bakal curious nih, kenapa nih mereka tutup sekolah ini gitu. Dan pasti juga kalau ada sekolah yang relate dengan alasan yang ada di Scotch ya bisa jadi gitu loh. Cuman ya harapannya gue sebagai guru bantu ini janganlah gitu loh, karena sayang gitu dengan yang apa yang udah mereka bangun. Apalagi Scott dari tahun 1990-an kan, dan itu cukup waktu yang lama untuk membangun branding untuk bisa memberikan kelas bahasa Indonesia yang proper gitu. Tapi ya semoga untuk sekolah-sekolah lainnya tentunya it's not happen. Yeah. Dan selama ini berarti dalam 2 tahun terakhir, apa yang menjadi, ada nggak momen yang paling lu senengin gitu, yang menjadi mungkin kebanggaan atau yang paling teringat gitu, yang paling berkesan gitu selama 2 tahun ini dari segi mengajarnya? Oke, dari segi mengajar, kalau untuk diri gue, pertama gue belajar banyak. Yang pertama dari segi kurikulum. Dari segi kurikulum di Australia atau di Melbourne ini tuh bagus banget. Jadi before gue di-send untuk ngajar tuh kita belajar kurikulum dulu sama Bu Sylvie dari ketua di presidennya Filta. Kita dikasih tahu kurikulum di Aus ini gimana, untuk di Melbourne ini gimana, di Victoria khususnya tuh bagaimana gitu loh. Terus ya kesannya amazed sama kayak gokil aja gitu loh sama kurikulum yang di sini, yang benar-benar mereka nerapin untuk critical thinking untuk anak-anaknya. Terus as a teacher we have to encourage mereka. Terus banyak kurikulum yang menurut gua tuh bagus kalau kita terapin juga di Indonesia gitu loh. Contohnya ya mungkin beberapa sekolah Indonesia udah ada, especially di international school, tapi public school because have experience before, itu tuh mereka nggak menerapkan critical thinking ke anak-anaknya. Ya wes kayak cuma ngajar ya wes ngajar, tapi not all, tapi sebagai pengalaman gue tuh gitu. Kalau kita nerapin kurikulum ini tentunya bakal keren nih juga kalau di Indonesia. Critical thinking, mind mapping, semuanya tuh beda gitu. Terus yang kedua, kesan nextnya tuh mungkin dari kurikulum. Yang kedua, kesan untuk sekolah-sekolahnya tuh ya mereka memberikan fasilitas yang memadai gitu loh untuk murid-muridnya gitu loh. Kesannya ya seneng gitu kalau kita tuh ngajar tapi didukung dengan fasilitas yang memadai gitu loh. Terus yang ketiga ya dengan anak-anaknya, kesan-kesannya mereka tuh aktif, mereka seneng gitu loh kalau kita ngajar-ngajar dengan interaktif gitu. Dan nggak tahu ya, di sini tuh mereka anak-anaknya lebih nggak nakal, tapi lebih kayak friendly, tapi pinter gitu, ngerti nggak sih? Kayak dalam hal kayak misal nanya ke gue tuh kadang mungkin dengan bercandaan, tapi ya mereka sometimes masih kaitan dengan pelajaran gitu loh, nggak yang cuman nggak jelas nanya gitu. Tapi dan ya untuk pokoknya kesannya maksudnya nggak bisa kayak kalau gue explain, tapi kayak bener-bener aku bersyukur banget bisa di sini gitu loh, untuk ngajar di sini dengan kesempatan-kesempatan yang ada. Dan tentunya ini nggak bakal aku dapetin gitu loh di Indonesia atau dimanapun, karena ini berharga gitu loh buat aku. Dan ya pesan-pesannya ya aku harap sih untuk Filta, untuk UNY, untuk semuanya nanti tetap bisa mempunyai relationship yang bagus, dan tetap ada program guru bantu ini, karena guru bantu ini cukup membantu guru-guru di sana, jujur. Karena as a native person, kita itu biasanya digunakan untuk speaking gitu loh, karena as some teacher they are not Indonesians, dan ya mereka kendala di kayak pronunciation, terus ya di speakingnya. Jadi kita tuh sangat berguna untuk di kelas 12, kelas 11 yang mereka tuh belajar di speakingnya lebih dalam gitu. Dan ya ke depan ya saya harap program ini terus berjalan, terus grow up lebih gokil, lebih menarik, dan memberikan impact yang bagus untuk Australia dan dalam memperkenalkan Indonesia juga tentunya, karena ini merupakan salah satu wadah atau wadah untuk as Indonesian to promote Indonesia as a culture here. And ya itu. Terus nanti ke depannya kira-kira
yang lu harapin dari karir lu mungkin apa ya? Soalnya tadi kita sempat ngomongin ya lu latar belakang di pendidikan seni gitu kan. Tapi karena sejak selama jurusan lu ini lu udah berkecimpung di desain grafis ini itu, tapi sekarang selama 2 tahun terakhir lu juga jadi banyak mengajar bahasa Indonesia juga betul. di luar negeri. Dan tadi lu juga sempat bilang lu emang berharap bisa lanjut S2 di sini dengan Master of Teaching gitu kan. Jadi lebih banyak ke ngajarnya. Itu kira-kira jadi lu tuh pengennya jadi apa sih gitu? Kalau jadi apa, mau jadi guru. Oke. Karena emang gue seneng ketemu orang, ngajar orang, nggak ngajar tapi kayak membagikan pengalaman ke orang-orang, terus membantu orang-orang dengan apa yang gue bisa gitu loh. Gue emang passion di situ dan gue mau itu untuk gue bawa sampai ke depan gitu loh. Dan makanya gue ke depan mau nerusin Master of Teaching di sini gitu loh, karena kurikulum yang dipakai bagus gitu loh di sini, dan aku mau belajar lebih di sini, dan ya ke depan I hope master di sini dan bisa menjadi guru yang bagus lah, in good quality gitu. Dan kalau misalnya nanti ya walaupun ini lu belum mulai gitu ya, tapi masa katakanlah nanti kesampaian lu S2 di sini Master of Teaching, dan nanti ke depannya lu tuh masih pengen ngajar bahasa Indonesia di sini, atau nanti abis lulus lu bakal balik ke Indo, balik ke Jogja dan ngajar di Jogja gitu, atau di kota Indonesia lainnya. Ya kalau doakan yang baik-baik ya, semoga sih gue dapat kesempatan ngajar di sini juga, karena ya gue lihat emang pengalaman kemarin itu banyak opportunity-nya di sini untuk as a teacher gitu loh. Terus mungkin nanti nggak tahu entah ke Indonesia atau ke seninya, karena waktu di master gue nanti pengen ngambil bahasa language sama arts, kalau nggak desain. Jadi waktu nanti gue bisa ngajar arts, desain atau language di sini gitu loh. Jadi nggak tahu ke depan mau jadi guru bahasa Indonesia atau dari guru seni, tapi ya pengennya tetap bahasa Indonesia ya, karena ingin memperkenalkan Indonesia lagi, ingin membuat ya mesti kayak gue di Melbourne itu nggak cuma ya sekedar kerja, tapi gue juga mau memperkenalkan Indonesia, mau berkontribusi lah secara nggak langsung untuk negara gitu loh, gitu ya, as a teacher. Oke, nice. Mungkin dari gue mungkin itu aja sih. Lu ada yang masih ganjel belum lu ngomongin nggak? Atau emang udah keluar semua? Apa ya? Ya so far itu sih pengalaman berharga yang gue dapetin di sini, dan ya walaupun banyak struggle-nya kayak cuaca. Oh iya, gue belum nanya. Nah, masa dalam 2 tahun terakhir lu di sini, kesan lu tentang Melbourne gimana sih? Kesan? Jadi seorang, bukan terlepas dari guru gitu ya, tapi masa sebagai ya lu sendiri gitu. Hidup di sini menurut lu gimana? Multicultural. Serius sih kata gue. Karena bener-bener di sini tuh dari semua orang tuh ada, dari banyak bentuknya tuh semua ada gitu, dan mereka tuh accepting itu gitu loh. Dan gue lihat tuh banyak kalau budaya di sini tuh yang kayak, ngerti nggak sih, kayak ini Australia cuman kayak banyak culture di sini, ngerti nggak sih? Dan gue seneng itu, karena gue kan di sini sering ngunjungin seni-seni, pameran, studio, museum itu. Senang aja dengan multiculturalnya, kayak banyak culture-nya Aborigin, Australians, terus banyak dari beberapa negara juga yang ada di sini, dan itu kayak kita di satu kota tapi dapat ngerasain banyak hal gitu, ngerti nggak sih? Terus ya itu, terus kesan lagi mungkin musimnya dingin gila, kayak wah, ini aja udah spring tapi masih kemarin masih berasa. Iya, kayak gue tuh bawa apa tuh, kayak jaket yang masih tebal juga, dan ya sometimes waktu itu gue sempat sakit juga beberapa kali karena belum terbiasa sama weathernya. Tapi so far sih gue senang di sini karena fasilitasnya memadai, transportasi yang bagus, terus museum semuanya clean, bangunan-bangunan bagus, dan ya so far good to be in Melbourne. Yep. Oke, kalau itu beres. Ya masa mungkin sebelum kita nutup, gue pengen bilang thank you lagi sih, masa lu udah ngomongin waktu, dan lu udah kasih kesempatan, maksudnya bagi kita berdua untuk ngomongin pengalaman juga, pengalaman di sini, pengalaman mengajar, tapi juga pengalaman bahasa Indonesia di sini juga. Jadi thanks. Thank you. The Perantau Podcast is always looking for new stories to tell and people to meet.
So, if you have a story worth telling, don't be shy. Reach out on Instagram, LinkedIn, email, or wherever else you may find the Perantau Podcast. Until then, thank you, and see you soon.